Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Arzeti dengan NIM A1E122080 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester penelitian tindak layanan dengan tugas mini proposal yang berjudul Analisis Kecerdasan Emosional terhadap siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Batanghari terhadap agresivitas verbal. Baik, langsung saja ke latar belakangnya, di mana fenomena agresivitas verbal di lingkungan sekolah juga seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pola asuh keluarga, hubungan dengan teman sebaya, hingga metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan pola komunikasi yang negatif atau minim, pengajaran tentang pengendalian emosi cenderung lebih rentan menunjukkan perilaku agresif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penguatan kecerdasan emosional perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta guru. Sebagai pendidik utama di lingkungan sekolah, memegang peran penting dalam membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka, misalnya melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan dari nilai-nilai empati, pengendalian diri, kerjasama. Selain itu, penting juga bagi sekolah untuk menyediakan program-program yang mendukung pengelolaan emosional siswa, seperti konseling, kegiatan ekstrakurikuler, atau pelatihan sosial atau emotional learning. Nah, dalam konteks ini, penelitian tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan agresivitas verbal menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kecerdasan emosional mempengaruhi kecenderungan perilaku agresif verbal pada siswa di SMA tersebut. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting di dalam pemahaman mengenai akar penyebab agresivitas verbal, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dengan meningkatkan kecerdasan emosional si siswa ini tadi. Nah, diharapkan perilaku agresivitas verbal dapat diminimalkan dan suasana belajar yang harmonis serta kondusif dapat tercipta. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap agresivitas verbal pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap agresivitas verbal pada siswa sekolah dasar. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kecerdasan emosional mempengaruhi kecenderungan perilaku agresif secara verbal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar penyebab perilaku tersebut. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi di dalam manfaat penelitian ini, pengembangan kecerdasan emosional siswa bermanfaat untuk meminimalkan agresivitas verbal. Dengan demikian, dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, harmonis, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa secara optimal dan lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada tentang kecerdasan emosional. Jadi, kecerdasan emosional sebagaimana didefinisikan oleh Daniel Goleman adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun orang lain. Goleman menjelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan di diri sendiri maupun orang lain juga melibatkan kemampuan untuk mengarahkan emosi
emosional tersebut ke arah konstruktif. Ia mengidentifikasi 5 dimensi utama yang menjadi kerangka dari kecerdasan emosional, yaitu ada dimensi pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, memahami penyebab munculnya emosi tersebut, dan menyadari bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran serta tindakan. Yang kedua ada dimensi yang kedua, yaitu adalah pengelolaan diri, yang mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, atau ketakutan, serta kemampuan untuk tetap tenang dan rasional dalam situasi penuh tekanan. Selanjutnya yaitu dimensi ketiga adalah motivasi diri, yaitu kemampuan untuk tetap fokus dan bersemangat dalam mencapai tujuan meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan. Selanjutnya dimensi keempat yaitu kemampuan untuk memahami emosi, kebutuhan, dan perspektif orang lain serta menanggapi mereka dengan cara yang sesuai. Terakhir ada dimensi kelima yaitu keterampilan sosial, yang mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang harmonis, bekerja sama dalam tim, dan mengelola konflik. Materi selanjutnya itu ada aspek kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional terdiri dari 5 aspek utama yang berkaitan. Yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi yang dirasakan serta dampaknya terhadap perilaku. Yang kedua yaitu ada pengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku impulsif serta beradaptasi dengan perubahan situasi secara positif. Yang ketiga ada motivasi diri, kemampuan untuk termotivasi dan fokus pada tujuan meskipun menghadapi tantangan. Yang keempat ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami emosi yang lain dan meresponnya dengan bijaksana. Yang kelima yaitu ada keterampilan sosial, di mana kemampuan untuk menjalin komunikasi yang efektif, bekerja sama, dan mempengaruhi orang lain secara positif. Selanjutnya ada indikator kecerdasan emosional. Indikator kecerdasan emosional meliputi kemampuan mengenai emosi diri, kemampuan berempati, dan kemampuan berinteraksi sosial. Kecerdasan emosional berperan penting dalam membantu individu menghadapi konflik, mengelola stres, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Baik, materi selanjutnya yaitu ada agresivitas verbal. Yaitu adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang bertujuan untuk melukai, menghina, atau merendahkan orang lain secara psikologis. Perilaku ini muncul dalam bentuk ejekan, hinaan, fitnah, atau kata-kata kasar. Nah, selanjutnya itu ada indikator agresivitas verbal, yaitu ada yang pertama frekuensi ejekan atau hinaan, yang kedua ada intensitas emosi negatif dan dalam ucapan, yang ketiga ada tujuan komunikasi yang menyakitkan, yang keempat respon terhadap konflik. Selanjutnya yaitu ada agresivitas verbal, di mana dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti dari kurangnya pengendalian emosi, pengaruh lingkungan keluarga, pola komunikasi yang buruk, atau tekanan dari teman sebaya. Dampaknya bisa merusak hubungan interpersonal, menciptakan suasana tidak harmonis, dan mempengaruhi perkembangan psikologis individu. Materi selanjutnya yaitu tentang layanan konseling. Nah, di mana layanan konseling ini adalah bentuk bantuan profesional yang diberikan oleh konselor untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, atau emosional. Layanan ini berfokus pada pemberian dukungan, pemahaman, dan strategi untuk mengelola permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan, layanan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami dan mengelola perilaku serta meningkatkan kemampuan sosial emosional. Nah, di dalam itu ada aspek layanan konseling, yaitu yang pertama asesmen, yang kedua intervensi, yang ketiga evaluasi. Nah, di mana asesmen ini proses untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi individu. Yang kedua tadi ada intervensi
intervensi itu adalah penerapan teknik atau strategi tertentu untuk membantu individu mengatasi sebuah masalah. Yang ketiga ada evaluasi, mengukur efektivitas dari program konseling yang telah dijalankan. Nah, adapun indikator layanan konseling, indikator keberhasilan konseling mencakup yang pertama, kemampuan mengelola emosi. Setelah layanan konseling, individu mampu menunjukkan pengendalian emosi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan keterampilan sosial. Individu mampu membangun hubungan interpersonal yang lebih positif. Yang ketiga, ada pengurangan perilaku bermasalah. Dengan adanya itu, maka penurunan agresivitas verbal atau bentuk perilaku lain yang merugikan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat layanan konseling. Dari itu, maka manfaat bimbingan konseling sangatlah penting dalam membantu individu, terutama siswa, untuk mengatasi berbagai bimbingan konseling, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka secara terbuka dan mendapatkan perspektif yang objektif dari seorang konselor yang terlatih. Salah satu manfaat utama dari bimbingan dan konseling atau layanan konseling adalah untuk peningkatan kesehatan mental, di mana konseling dapat membantu siswa mengelola stres, kecemasan, dan depresi yang dapat mengganggu konsentrasi perkembangan mereka. Selain itu, konseling juga berperan dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa, mengajarkan mereka cara berinteraksi dengan orang, baik dengan diri di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar, secara efektif, serta mengatasi konflik dengan teman sebaya atau orang dewasa. Dengan adanya layanan bimbingan konseling ini, siswa dapat mempertimbangkan berbagai pilihan dengan lebih matang dan mendapatkan dukungan dalam proses pengambilan keputusan. Dan dengan adanya ini, konseling juga membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa ini tadi, khususnya bagi mereka yang mungkin merasa kurang percaya diri atau mengalami masalah dalam mengungkapkan pendapat, seperti itu. Langsung saja masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian tindak layanan. Yaitu yang pertama ada desain penelitian, di mana desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil dari pemberian layanan konseling individu. Peneliti tidak menggunakan kelompok kontrol atau randomisasi, sehingga jenis eksperimen yang digunakan adalah jenis eksperimen kuasi. Hubungan sebab akibat atau pengaruh dalam eksperimen dirancang dalam suatu desain yang disebut dengan desain eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen one group process post-test design, di mana penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran pengaruh layanan konseling individu terhadap percaya diri pada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian, yaitu variabel merupakan objek pengamatan penelitian yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek suatu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti atau untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun kelompok variabel penelitian yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ada variabel bebas atau X, variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi variabel X, yaitu layanan konseling individu. Yang kedua yaitu ada variabel terikat, yaitu Y, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang menjadi variabel Y, yaitu percaya diri di dalam peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional variabel penelitian, yaitu definisi yang didasarkan pada sifat yang diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti. Nah, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, berikut adalah definisi operasional untuk masing-masing variabel penelitian. Yang pertama itu ada layanan konseling individu. Nah, di mana layanan ini adalah proses pemberi bantuan itu berlangsungnya melalui wawancara dan tatap muka antar konselor dan klien ini tadi.
Selanjutnya ada percaya diri pada peserta didik. Percaya diri pada peserta didik adalah suatu kesadaran peserta didik memiliki keyakinan terhadap diri sendiri atau kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, populasi sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan menetapkan populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Menurut Arikunto 2011, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu elemen yang ada di wilayah penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik. Perinciannya seperti yang saya lampirkan di dalam tabel ini. Ini salah satu populasi, sebaran populasi di SMA. Salah satu SMA. Nah, selanjutnya yaitu ada sampel penelitian. Nah, sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang memiliki sampel dari bagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini peserta didik kelas 11, pelajar SMA kelas 10 sampai kelas 12 yang memiliki masalah percaya diri rendah dengan jumlah sampel 5 peserta didik. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik power positive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, jadi di dalam instrumen penelitian ada pun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang ia ketahui. Selanjutnya yaitu ada kisi-kisi instrumen. Nah, di kisi-kisi instrumen ini saya tidak melampirkan di dalam PPT ini, tetapi ada di dalam proposal saya. Selanjutnya yaitu ada penetapan alternatif dan skor. Nah, di mana penetapan alternatif skor ini instrumen yang digunakan untuk memperoleh data mengenai percaya diri peserta didik di SMA 3 Batanghari. Nah, selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yaitu teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Menurut Sugiono, metode pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket percaya diri peserta didik yang dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan kelengkapan instrumen dan petunjuk pengerjaan instrumen. Yang kedua, mengecek kesiapan peserta didik ini tadi yang menjadi sampel peneliti. Yang ketiga, membacakan petunjuk dan mempersilahkan peserta didik untuk mengisi angket yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan terakhir, mengumpulkan kembali angket yang telah selesai diisi serta mengecek kelengkapan identitas dan kelengkapan jawaban peserta didik. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data, di mana setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka data tersebut diolah untuk dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena di dalam ilmiah itu dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna di dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya analisis kuantitatif dapat menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik di dalam penelitian ini. Menggunakan jenis statistik parametrik karena yang akan dianalisis data interval dan rasio serta data yang akan dianalisis berdistribusi normal dengan menggunakan UJT. Sekian hasil dari presentasi mini proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.